Buka oleh map Nextera di mana arah pesawatnya dari arah utara menuju ke arah selatan. It's okay, Intellect Center bakal menjadi area utama yang bisa langsung diakuisisi oleh teman-teman dari tim Dewa United Apollo di sana. Ada teman-teman dari tim Heavy juga, sepertinya bakal ada gesekan yang terjadi di early game. Sementara itu kita lihat dari teman-teman Buriram seperti biasa mereka bakal main aman dulu di awal match ya. Mereka ngambil ujung ya. Sementara itu EVOS juga sudah menuju ke arah Graph Labs. Ada RRQ yang juga sudah turun di arah mod side lagi-lagi bertemu dengan teman-teman dari tim AG Global. Ya, di saat bersamaan juga sedang ada fight di area Intellect Center yang mana Dewa United Apollo bersama dengan tim Heavy yang sedang bertempur. Sudah ada beberapa peluru yang ditembakkan juga. RRQ juga harus berbenah di area mod side kali ini. Satu pemain harus terjatuh di sana. Sementara Dodge akan memantau dari arah sebelah kiri. AG Global yang akan mereka hadapi. Sebuah granat coba dikirimkan, namun nampaknya Iktindir masih bisa untuk melakukan reviving terlebih dahulu. Dodge cenderung terpisah bersama dengan Abai dan juga Iktindir. Namun sekarang akan mendekat dan satu buah airdrop harusnya bisa dicoba. Namun sekarang tiba-tiba masuk Saifa. Masih ada satu buah case yang melindungi Saifa. Abai harus masuk ke arah dalam. Namun kali ini Saifanya sudah kembali. Health point-nya penuh dan masih bisa diamankan. Oh, seorang Abai kembali. Dudes coba diselamatkan, tapi Iktindir MKS juga akan menahan pergerakan lawannya. Dudes tumbang lagi karena ada tembakan yang datang dari yang berbeda. Tapi Abai masih bisa di saat bersamaan Dewa United Apollo-nya tumbang di posisi ke-12. Tapi RRQ juga dalam keadaan yang sangat terancam kali ini. Ada shockwave yang connect. Tapi lihat pergerakan cerdik juga sudah mulai dilakukan oleh AG Global yang bisa melepaskan tembakan dari arah yang cukup sempit dan juga melompat menuju ke arah yang tidak diduga-duga oleh seorang Abai. Namun Iktindir akhirnya masih bisa untuk di-revive kembali dan AG Global nampaknya perlahan terusir dari area mid side. Yes, cukup disayangkan sebenarnya karena tersisa satu pemain terakhir dari AG Global di depan sana. Ya walaupun kita lihat masih dalam kondisi kenok, itu menandakan masih ada satu pemain lagi. Nah ternyata ada di atap ya. Aku nggak tahu apakah RRQ notice. Harusnya sih notice. Harusnya notice ya. Dan di sini ternyata dari RRQ juga baru saja kembali memanggil Maal. Ya memang tadi sempat keculik duluan ya Bigan. Dan memang ketika pertempuran di area compound tadi terjadi, yang aku notice adalah dari Iktindir yang kerjanya kecap banget di area luar. Yes, itu dia. Lagi-lagi Maal. Walaupun baru landing, ternyata dia juga nggak kalah apik ya untuk bisa mengambil kesempatan dari player yang baru aja landing. Ya, dan shout out buat Dutsi tadi. Dia bisa nahan di arah sebelah kiri dan membuat sekarang AG Global benar-benar tumbang di posisi ke-12, di posisi ke-11 lebih tepatnya karena Dewa yang 12 tadi. Oh my god. Ada juga yang terjadi kali ini di area Mortar Range. Adam dan juga Wings tumbang tim Falcons yang harus mereka hadapi. 3 tim Indonesia melakukan fight di awal-awal. Yes, betul. Di awal match kita dibuka dengan pertempuran yang full ada tim Indonesia ya. Dimana sayangnya memang Dewa ya yang harus lebih dulu pulang ke arah lobby. Ini bakal menjadi PR penting banget untuk teman-teman Dewa. Walaupun masih poin rush ya Bigan. Seharusnya mereka juga harus lebih berhati-hati karena menurut aku poin rush juga penting banget untuk menjadi poin pembuka besok. Tapi ini ada pertempuran lagi yang terjadi Bigan. Yes, di sini on fire masih akan masuk meskipun terkena sebuah Thrill of Peril dengan Bizonnya masih bisa untuk mendapatkan satu persatu main karena masih ada backupan dari seorang Limit X7 dari arah yang tidak diduga-duga oleh tim Todak. Sementara kalau kita melihat posisi dari tim Todak, 3 pemainnya memang siap untuk melakukan penyerangan, tapi tidak dalam pantauan seorang Jojo yang kalau kita lihat ini berada di bagian bawah dari Mortar Ruins itu sendiri. Mungkin dengan ngelihatnya seorang on fire di bagian depan itu yang membuat inisiasi dari tim Todak langsung aja gitu loh, kelihatan cuma satu orang doang kok, tapi ternyata nggak semudah itu. Ya, Todak harus paham dan ingat Rust Town dan juga area dari Mortar Ruins itu adalah area sejarah untuk RRQ Kazu yang selalu kalah oleh tim Falcon di season sebelumnya. Ya, betul. Dan Falcon memang agak menguasai area tersebut. Di match day kedua kemarin juga mereka maksimal banget dengan buyahnya.
itu menjadi salah satu match terbaiknya juga dari teman-teman tim Falcon. Tapi kali ini sepertinya dari WAG juga sudah mulai terlibat fight dengan teman-teman dari tim Twisted Mind, di mana sepertinya Cyrus kali ini harus sedikit tarik ulur ke belakang. Face-nya mulai terkikis dan HP-nya juga mulai tersisa sedikit ya. Jadi mau nggak mau dia bakal coba tarik untuk medikasi sementara waktu. Sementara itu dua pemain dari tim WAG terlihat juga sudah melarikan diri. Sepertinya mereka tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan teman-teman dari tim Twisted Mind, di mana kita lihat padahal Alan baru aja dapetin satu knockdownan kali ini. Di sisi yang berbeda juga sudah ada satu tim yang kembali pulang menuju ke arah lobby. Tapi kali ini Alan yang ditinggal sendirian harus menghadapi dua pemain dari tim Twisted Mind, di mana Alan masih mampu untuk melakukan upaya gocekan-gocekannya, tapi sayangnya gagal karena memang tidak ada covering yang masuk membantu Alan untuk bisa keluar dari area yang berbahaya. Sementara itu Cyrus yang sudah menyadari bahwasannya mereka juga sudah kalah party, kali ini bakal sedikit tarik ulur ke belakang agar tidak terlibat terlalu jauh dengan teman-teman dari tim Twisted Mind. Iya, itu yang aku maksud. Twisted Mind juga cukup kuat untuk bermain di arah Nextera dengan arah rotasi mereka yang cukup fleksibel, bisa ke sana, bisa kemari, bisa kemana aja dengan satu buah Arsenal yang tadi berhasil mereka dapatkan dan mengusir juga WAG dari arah Arsenal. Itu juga cukup sukses, tapi nggak kalah disiplin juga di saat tadi WAG-nya. Alan ya atau Cyrus gitu yang tadi ada di bagian dari jembatan, dia benar-benar nahan juga dua pemain untuk bisa membuat dua rekannya itu balik ke arah Intellect Center dan melakukan reset. Meskipun tidak sepenuhnya bisa melakukan fight back, tapi posisi dari orang terdepan yang berada di bagian jembatan itu nggak bisa aku bilang kayak 1 lawan 2, tapi gerasak gerusuk. Dia masih tetap bisa stay ngelepasin tembakan di area yang masih terpantau juga oleh rekan-rekannya yang mundur ke arah dari Intellect Center. Meskipun hasilnya belum cukup baik untuk WAG dan harus melakukan reset kembali. Tapi lihat, 1, 2, 3 peluru dari seorang Juna berhasil menumbangkan satu pemain dari tim Heavy from Vietnam. Tapi sebuah mini launchpad langsung digunakan untuk melarikan diri dari cengkeraman sang timnas FF Bumi. Yes. Kita lihat zonanya tadi benar-benar miring banget ke arah kiri ya, cenderung sedikit ke arah atas, sehingga sepertinya zona kali ini berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim Buriram. Yang mana mereka ternyata tadi sempat berhadapan juga dengan satu tim di sana, tapi kayaknya dan kali ini Buriram juga kayaknya nggak terlalu memaksakan diri. Mereka tetap aware ke area sekitar dan bahkan mereka justru berpindah posisi berhadapan dengan teman-teman dari tim Heavy, di mana satu pemain juga sudah ter-knockdown. Wasana yang terkurung di dalam pokapan global kali ini berhasil keluar dengan aman karena ada rekan-rekannya yang memang langsung memberikan covering dengan sangat baik. Sisi yang berbeda, Twisted Mind sudah masuk ke sisi Intellect Center dengan 6 poin yang sudah mereka akuisisi kali ini sepertinya. 7 ya, tadi udah nambah 1 lagi berarti. Ada pemain Onyx yang tadi baru dihidupin, turunnya ke arah Intellect Center. Betul banget, posisi Onyx tadi baru banget reset sih yang kita lihat setelah berhadapan dengan Falcon ya. Jadi kayaknya Onyx memang di game pertama kali ini masih agak kesulitan. Aku nggak tahu apakah memang mereka masih belum benar-benar siap di game pertama kali ini, karena terlihat mereka masih jauh sekali dari ketika war itu masih kayak kelihatan agak susah gitu. Iya, terlihat sangat terlihat sekali dan benar saja. Harus pulang di posisi ke-9. Berawal dari mereka gagal untuk bisa fight bersama dengan tim Falcon di area Mortar Range, itu impactnya kena sampai di menit ke-8 masukin menit ke-9 sekarang, dan mereka harus tumbang di posisi yang ke-9. Masalahnya adalah untuk melakukan reset di bagian Mortar Range ke arah Zippo itu bukan area yang sepi gitu loh. Zippo itu area yang cukup ramai juga. Rushtown juga area yang bisa ku bilang area apa ya, kalau di transportasi itu disebutnya area transit lah. Area transit orang-orang Zippo yang mau cari kill ke belakang atau nyari koin. Bahkan dari mat side juga ada zipline yang bisa masuk ke arah Rushtown. Dari Mortar aja tinggal turun ke area Rushtown gitu loh untuk ke area transit tersebut, sehingga nggak dapetin tuh si Onyx-nya area yang aman ke arah sebelah mana, sampai udah dihidupin-hidupinnya naik ke area Intellect Center yang udah zona juga udah ada tadi WAG. Terlihat juga barusan yang nguasain sepenuhnya ada Twisted Minds dengan 7 poin eliminasi yang sudah mereka kantongi, sehingga
tidak ada satupun momentum yang berhasil diciptakan oleh Onyx Olympus untuk bisa bertahan. Jangankan momentum perang ya, kayak momentum mereka melakukan rotasi pun nampaknya belum bisa mereka hadapi sepenuhnya sih Naomi. Yes, area rotasi yang cukup ramai juga membuat Onyx sepertinya harus kesulitan di game Ya, pertama kali ini. It's okay, kita berharap mereka Oh. bisa lebih baik lagi. Tapi ada apa di depan sana? Sepertinya sudah mulai terjadi pertempuran kembali. Ada WAG yang sudah Oh. sedikit berdekatan dengan teman-teman dari Au. tim EVOS. RRQ-nya kali ini terknockdown 1. Untungnya karena mereka berada di satu compound yang sama, ini menjadi hal yang cukup mudah untuk bisa dilakukan upaya revive tadinya ya. Ya, dan Sementara itu ada apa nih, Bigan? dan harus dilihat di notification kill kita kalau Yes. kalau kayak gini nih, tim-tim yang lagi main pasif kayak gini, kayaknya mata kita tuh harus tetap bisa fokus untuk bisa ngelihat di notification kill. Dan yang dilakukan oleh Rasya barusan itu benar-benar exactly kena kepala dan headshot. Setuju, Berhasil setuju, numbangin setuju. satu main dari RRQ Kazu. Tapi kita pindah sejenak karena tim Falcon akan melakukan team fight bersama dengan Twisted Minds yang sudah kehilangan seorang Nameless. Exposy berada di bagian depan. Diamond juga ternyata tumbang dari arah yang berbeda. Sekarang one more terjatuh, tapi nampaknya Twisted Mind sudah tidak bisa tertolong lagi. Bahkan tim Falcons juga nampaknya akan sangat kesulitan sekali karena Buriram United Esports dan juga Huawei Esports sudah berada di pulau seberang dan masih bisa melepaskan tembakan ke arah tim Falcons. Wah, Twisted Mind-nya dipulangkan ke arah lobby. Membuka sedikit peluang untuk teman-teman yang ada di tepian in circle untuk bisa masuk lebih aman. Sementara EVOS yang tadi memang masih mencoba rotasi ya. Kita lihat bahwasanya EVOS di sini masih agak pasif gitu. Mereka nggak terlalu banyak terlibat gesekan dengan tim-tim lain, tapi bagusnya mereka juga masih full tim ya, sehingga ini juga bakal membuka peluang untuk teman-teman EVOS bisa lebih baik lagi. Rasya, gila sih, sniper Rasya ini benar-benar gak ada obat. 2 pemain terknockdown di depan sana, bahkan 3 dari teman-teman WAG. Ada Ray juga yang memberikan covering terbaiknya. Sementara itu Krillin mencoba melarikan diri dengan sebuah bajai di arah belakang sana dan ketutup oleh grounding sehingga tadi nggak ke-notice oleh teman-teman dari tim EVOS. Ini menjadi salah satu momen epicnya dari teman-teman tim EVOS karena ketika satu persatu pemain WAG dikenokin ketika baru aja melayang-layang di udara, tentunya itu menjadi salah satu momen ketika WAG-nya nggak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Mereka turun aja belum gitu, gimana mau melakukan sebuah upaya perlawanan, Kabigan. Oh my god, lagi-lagi Rasya berulah dengan snipernya. Bahkan dari celah yang cukup sempit berhasil menumbangkan satu pemain. Ini gue yakin damage Rasya ini udah lebih dari 2000 harusnya. Udah 2 kepala loh dia dapetin. Dan sekarang sayang sekali MK-nya tumbang. Zona akan segera berjalan, sayangnya tidak sempat untuk dilakukan revival. Rasyanya harus terjatuh nampaknya, tertangkap basah. Tapi ada juga ulah dari seorang Moshi yang membuat kali ini para pemain dari RRQ Kazu juga cukup kesulitan. Dan untungnya bumi masih berputar. Masih bisa dihidupkan kembali. Bumi masih berputar, tapi kali ini EVOS harus merelakan 2 rekannya terculik. Sementara itu Ray juga masih coba memantau ke arah teman-teman dari tim WAG yang memang jalan mereka ini udah sempit banget gitu. Untuk bisa masuk ke in circle butuh PR yang gede banget karena dari sisi kiri kita lihat EVOS terus-terusan menghujani tembakan, membuat WAG pun kembali dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan di depannya pun ada teman-teman dari tim Huawei Esports yang mana mereka dapetin area atap sehingga ini menjadi salah satu off angle juga untuk teman-teman Hua bisa mengeliminasi teman-teman dari tim WAG. Dan ternyata WAG-nya pun harus rata, Bigan. Abax masuk dengan surat buah Stevie, namun tembakannya masuk dari berbeda. Abai coba masuk dan lihat, nampaknya EVOS Divine tidak seperti yang diharapkan oleh Naomi tadi ketika sebetulnya mereka bermain cukup pasif. Belum ada yang terculik. Mereka juga bermain cukup sabar, nampaknya sulit untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya dengan terculiknya satu persatu pemain. 3 tim tersisa, 1 Indonesia, 1 tim Thailand dan juga 1 tim dari Vietnam. Siapa yang berhasil untuk mendapatkan ya dengan winning condition yang hampir sama rata dari ketiga tim ini dan juga compound mereka masing-masing. 3 pemain dari RRQ berada di bagian atap kali ini dengan 3 sniper yang bisa melakukan zoning ke arah tim Huawei Esports yang sulit sekali untuk bisa keluar dari compound mereka. Tetapi perlahan zona pun akan bergeser menuju ke arah berbeda. 1 persatu pemain yang sudah mulai dilihat oleh RRQ Kazu.
tentunya akan menjadi mangsa, akan menjadi target. Nuts berhasil menumpangkan The Zone di sana. Dan akan ada upaya penyelamatan. Trill of Barrel coba dilemparkan menuju ke arah Huawei Sports. Dan lihat, Juna juga berhasil meledakkan The Zone di sana. Dan pertempurannya pecah. Ini momentum untuk RRQ yang harusnya bisa masuk menuju ke area pertempuran yang sedang terjadi. Satu buah launch pad digunakan terlalu jauh, King. Kejauhan. Dipaksa untuk menggunakan Rebel Rush-nya ke arah serang Abai. Dan sekarang cukup makan waktu satu hit karena Moshi berhasil let's go. untuk membuat satu pemain cukup low di sana. Ektindir ditinggalkan untuk bisa melakukan penyerangan dari yang berbeda. Dan kali ini lihat Ektindir masuk, time turner dibuka oleh sarang Moshi di bagian atas. Dan sebuah flash free coba dilemparkan untuk mengganggu pergerakan healing dan seorang Moshi kali ini. Terus dihancurkan. Hua sudah tereliminasi, Buram sisa 3 pemain. Tapi lihat apa yang terjatuh. Ektindir gagal dia dapetin satu main, malah masih sempat buat turun. Dan RRQ harus segera menolong Abai terlebih dahulu. Masih bisa di touch kembali, masih bisa di revive kembali, masih bisa untuk diselamatkan, masih bisa reset lagi. Tapi harus diwaspadai pergerakan Buriram yang berada di bagian bawah. Sayangnya kali ini Ektindir harus coba turun ke arah bawah. Tembakan dibuka, Ektindir hampir saja tumbang. Tapi lihat, Mal dan Abai menciptakan momentumnya. Ektindir satu lagi dan RRQ harus membuka hari ini dengan Booyah! Let's go